Hari ini gue mau nge-review barang yang gue suka, yaitu jam tangan. Tapi karena koleksi jam tangan gue sedikit, maka gue hari ini datang ke rumah teman dari adik gue, Yudita, waktu masih kuliah di UI. Yuk kita lihat aja bakal kayak gimana. Halo semuanya, ini gue udah bersama Indra Priawan. Hari ini kita mau lihat koleksi jamnya Indra, terus mau cerita-cerita sedikit gimana jam-jam itu punya koneksi sama lo. Oke. Kenapa sih koleksi jam? Di antara koleksi-koleksi yang lain gitu, kenapa harus jam? Sebenarnya kalau buat gua, jam itu menunjukkan gimana sih lu present your gentle. Oke. Menurut gue. Terus jam itu juga represent yourself karena pas lu pakai jam ini, lu pakai dress misalnya yang agak rapi. Oke. Kalau misalnya lu agak casual, lu pakai jam yang sport gitu. Oke. Dan di sisi lain kalau misalnya jam itu kadang-kadang orang pengen beli misalnya tas, beli misalnya mobil, yang dimana kalau misalnya lu jual lagi bisa paling setengah harga itu juga udah super alhamdulillah gitu. Ya, kalau misalnya jam kadang-kadang lu beli harganya sekian, lu bisa jual tiba-tiba misal orang lagi nyari yang langka-langka gitu, lu bisa jual harganya lebih oke lagi gitu loh. Jadi di sisi hobi juga di sisi investment tuh juga menurut gua sih bagus menurut gua. Oke. Jadi untuk dari satu perhiasan ini aja bisa ngasih lihat lu tuh siapa gitu. Betul, ya dari satu jam itu. Dari karakter bukan dari yang lain. Jadi kalau misalnya lu pakai jam ini, oh dia tuh karakternya sukanya tuh yang kayak gini loh. You can see the guy dari karakter jam yang dia suka. Oke. Nah terus gue banyak tahu katanya kalau misalnya seseorang itu mau merayakan sesuatu, itu dia beli jam gitu. Lo termasuk kayak gitu juga nggak? Termasuk sih, kayak misalnya merayakan ulang tahun gue sendiri, gue menghadiahi diri gue sendiri. Oke, kita coba dari jam pertama. Oke. Jam pertama gue ini nih. Gitu. Ini jam pertama gue. Ini Rolex Datejust. Ini jam tergolong agak tua sih. Ini jam dikasih sama orang tua gue. Hadiah gue lulus SMA. Hadiah lulus SMA. Hadiah lulus SMA. Terus hadiah masuk kuliah. Oh, masuk UI waktu Masuk itu, UI. ya? Jadi waktu itu kalau misal bisa masuk UI dikasih jam, terus waduh enak banget ya. Langsung semangat belajar ya. Semangat dia belajar ya. Terus jadi ini cerita banyak banget nih. Dari dulu punya jam, terus gue tuh dulu orangnya apik banget. Jadi kalau misal gue punya jam nih nggak gue apa-apain akhirnya. Oh, karena takut baret? Iya, saking takutnya baret, akhirnya gue taruh doang. Cuma gue liatin, terus akhirnya diajarin sama orang tua gue, lu kalau misalnya punya barang, ya namanya barang dipakai. Iya. Barang dipakai, baret ya itu namanya juga barang dipakai gitu. Nah akhirnya pakai lah. Kalau misalnya kata orang, Rolex itu setelah 50 tahun jadi vintage. Oke. Jadi ini belum? Belum. Jadi kira-kira sekitar 15 tahun lagi kali jadi vintage. Nunggu 15 tahun lagi iya, baru harganya vintage. naik lagi gitu. Oke. Nah, terus apa? Ini ada Rolex Day-Date ya? Ini Day-Date. Day-Date yang yellow gold ya? Day-Date yellow gold. Nah ini juga pemberian. Jadi sebelum gua kerja, sebelum gua mampu beli, ini dikasih sama bokap gue sebelum dia pass away. Oke. Jadi sebelum dia pass away, mungkin supaya gue inget dia kali ya, dikasih. Terus ini merupakan salah satu jam kesayangan gue, walaupun gue jarang pakai karena ini historinya banyak. Ada ya istilahnya kalau misalnya gue pakai ini, gue ingat bokap gue lah gitu. Iya. Dan ini banyak banget dipakai. Kenapa namanya presiden? Banyak pakai presiden Amerika waktu itu ya. Gitu. Jadi cocok kalau lo pakai formal. Pakai gitu formal ya, jas ya. Seberapa sering dipakai kalau ini? Lumayan sering sih, terutama pakai jas ya. Iya. Tapi gue pribadi di tangan gue ini sebenarnya kecil banget. Oh, oke. Berapa mili ini? Ini 41. Oh, 41. Lumayan. Iya, jadi kalau misal dipakai di tangan gue, jadi kayak gue pakai jam cewek. Jadi kadang-kadang jarang make gitu. Oke. Iya. Nah, terus ini ada, wah ini salah satu yang paling prestigious nih, watchmakernya ya? Iya, ini Patek Philippe Nautilus 5720R. Gila. Ini kan susah banget nyarinya ya? Ini sebenarnya dulu nggak susah. Dulu nggak susah? Cuma tiba-tiba orang hype make ini, jadinya semua orang akhirnya pada, pokoknya kalau misalnya Patek harus Nautilus 5720R. Makanya orang-orang tiba-tiba beli ini semua dan habis.
Wah gila sih. Dan Kalau di tangan bagus ya. bagus banget sih, banget keren ya. banget. Nah, bener nggak sih katanya kalau misalnya orang mau beli Patek itu harus ada waiting list dulu apa segala macam gitu? Kurang paham. Kalau ini kebetulan gue beli second sih. Oh ini beli second? Beli second. Beli di mana itu? Beli di reseller kebetulan, bukan beli di tokonya sendiri. Cuma kalau misalnya beli di tokonya, ini sekarang udah susah banget nih dicarinya. Iya. Nah, terus ini nih. Ini watchmaker dari Jerman. Dari Jerman. Dari semua yang Swiss ini tiba-tiba ada satu dari Jerman. Kenapa lo pilih ini? Jadi ceritanya ini sebelum Patek malah. Jadi waktu itu pengen punya jam yang klasik, cuma pengen nyari yang agak-agak sporty. Jadi kebetulan waktu itu lagi lihat ini, kebetulan dijelasin sama orangnya kalau misalnya ini movementnya tuh keren. Iya. Movementnya keren dan istilahnya kalau misalnya lo beli ini, lo beli timepiece yang istilahnya bakal jadi legendary lah. Iya. Ya, ini namanya Z-Work, Lange Z-Work nama modelnya. Nama modelnya. Nama modelnya. Nah, ini tuh secara prestis kan jauh di atasnya Rolex ya. Cuman orang tuh kadang masih nggak tahu ya. Kalau misalnya dia sebelah-sebelahan pasti, wih Rolex. Padahal Lange kan lebih itu ya. Nah sebagai kolektor itu nggak ngaruh ke lu ya? Siapa yang lebih dikenal atau apa? Kalau sebagai kolektor dan sebagai orang yang mencinta jam, kita sih nggak mentingin, oh ini harganya ini lebih mahal daripada ini, ini mereknya lebih prestisius daripada ini, orang lebih kenal Rolex. Yang penting kan yang make kita, bukan buat impress orang lain. Jadi ya lu beli apa yang lu suka dan lu beli apa yang lu pikir bakal value buat lu, bukan buat orang gitu. Nah, terus yang ini nih ada satu box sendiri. Ini mungkin buat yang nggak tahu, ini watchminder kan? Ini watchminder ya, betul. Tapi watchmindernya apa? Ada ceritanya nggak? Kenapa boxnya ini? Iya, jadi dulu gue punya jam, terus jamnya gue taruh kayak gini terus. Di tempat yang biasa? Tempat biasa, kan kebetulan kalau misalnya jam kayak yang Oyster Perpetual kayak Rolex, itu tinggal di shaking kayak gini, tinggal di kayak giniin kan, ya udah jalan lagi. Terus kayak gini kan manual winding, jadi harus diginiin. Nah cuma kayak jam Patek, jam Rolex yang Yachtmaster, terus RM itu kalau misalnya dia nggak diputerin terus lama nggak diputerin, dia kadang-kadang suka macet jamnya. Jadi walaupun kita suka gini-giniin, akhirnya power reserve di dalamnya suka nggak ngisi. Nah supaya buat maintain jamnya itu bertahun-tahun tetap dalam kondisi yang prima, nah jadi butuh kayak ginian. Nah boleh ceritain nggak ini di dalam watchminder ini jam apa? Ini kayaknya spesial banget. Mulai dari yang mana? Yang merah dulu. Yang merah nih, yang ini wih ngeri banget. RM3502. RM3502. Ya, ini yang dibuat untuk Rafael Nadal, si petenis. Wow. Jadi RM35 ini udah keluar 3 kali, RM3500, 3501 sama 3502. Ini yang versi yang ketiga. Iya. Terus kenapa ini jam spesial buat gua? Karena ini jam enteng banget kalau misalnya lu pegang. Ini bener-bener kayak nggak megang jam. Wow, iya sih. Bahkan kayak lu megang Apple Watch. Mungkin menurut gua malah lebih ringan daripada Apple Watch. Iya. Ya kan? Wow. Menurut lo kenapa RM sekarang banyak banget yang pakai ya? Kan dia baru populer dalam mungkin 10 tahun belakang gitu ya. Kurang paham ya, mungkin karena pengaruh sosial media juga sih orang-orang pada pakai dan inovasi-inovasinya. Iya, dan menurut gue dia tuh punya understated luxury. Iya. Yang orang kalau ngerti doang ya. Kalau ngerti doang yang tahu dia luxury-nya di mana. Ini RM pertama kah atau? Bukan, ini RM terakhir malah yang dibeli. Oke, yang pertama ada di antara ini. Dua itu. Ini RM11. RM11. Ini bahannya hampir sama yang itu. Cuma movementnya dia beda dan ini bahannya merah, ini hitam. Udah gitu dia jam semewah ini tapi dia ini strapnya kayak velcro gitu ya? Iya, sebenarnya velcronya yang lain pasti? Aslinya ini sih rubber sih. Aslinya rubber, cuma RM kan emang uniknya dia bisa ganti-ganti strap. Jadi taruh velcro kayak gini biar lebih kayak sport watch gitu lah, nggak kayak ini banget, serius-serius banget. Gila. Ya kan jadi kayak nggak pakai jam gitu kan. Iya. Asik dipakai. Keren banget sih. Itu gila sih. Nah, kalau ini yang putih nih. Yang ini keren banget sih. Nih kalau yang ini limited edition.
Ini nomor berapa dia? Ini Le Mans Classic nomor 28 dari 150. Wow. Jadi ini Gila. special edition untuk balapan di Le Mans. Oke. Le Mans Classic, jadi kan tuh ada apa namanya? Ada itunya flagnya. Ada Ya? flagnya gitu. Terus ini ada GMT-nya tuh. Oh, itu GMT-nya. GMT buat nunjukin kalau misalnya kita lagi traveling. Iya, zona waktu yang lain ya. Terus dan ini bahannya kayak bahan pegang gitu. Oh iya, ini apa ya? Halus kayak EZT keramik nama bahannya. EZT keramik. Ya. Wow. Jadi kalau misalnya jatuh pecah nih. Waduh, serem amat ya. Serem banget. Serem banget ya. Gila. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, ada Yachtmaster ya. Iya, ini Ini di antara RM yang lain ada dia tuh kayak dibully dong sendirian nih. Di justru pojok kiri. ini favorit gua nih. Ini daripada yang favorit? lain. Ini favorit. Kenapa tuh? Karena sebenarnya gua tuh brand favorit tercinta gua adalah Rolex. Oke. Pokoknya dari segi apapun menurut gua Rolex tuh dari bodinya tuh paling bagus, harga jualnya lagi paling bagus. Terus istilahnya semua orang tahu lah kalau misalnya gue pakai ini tuh gue pakai Rolex gitu. Iya. Nah, terus tapi di antara Rolex kan terutama presiden kan jauh di atas ini gitu. Kenapa tetap Yachtmaster 2 yang jadi favorit? Mungkin dari modelnya sendiri ya gue paling suka ya. Gede dan ini kan 44, itu 41. Jadi kalau misalnya dipakai di tangan gue karena kebetulan tangan gue tulangnya cukup besar jadi pas. Oh iya. Pas. Iya. Sering dipakai. Ini kalau nggak salah Regatta ya nama ininya ya, stopwatchnya ya. Wah gue kayak lu lebih paham deh. Soalnya gue ngeliat tapi nggak bisa beli, jadi. Ya tukeran dulu apa kita? Wadaw, ini kalau nggak salah buat stopwatch tapi dia hitung mundur. Oh hitung mundur ya? Kalau gue nggak salah. Gue malah kurang paham sama ininya sendiri sih. Itu belum pernah dipakai itunya, Stopwatchnya? stopwatchnya. Nggak pernah ya karena gue nggak jarang kan buat orang boating yachting gitu kan. Iya. Dari 10 sampai 0 gitu. Hitung mundur buat race yacht katanya, biar sama. Iya. Wah, ini di antara semua ini berarti si Yachtmaster yang paling Paling sering favorit, dipakai. yes. Paling sering dipakai dan paling favorit. Sebenarnya kalau paling sering dipakai sih Apple Watch sebenarnya. Oh iya? Iya. Setelah ini semua Setelah ini semua paling Apple Watch. Karena kalau Apple Watch kan lu bisa ngeliat, oh lu meeting bentar lagi jam segini. Oh gitu. Terus Setelah ini semua ya? Waduh. lu mesti nge-gym jam segini, mesti apa segala macam kan Oke. enak di situ. Masih dipakai Apple Watch ya? Masih dong. Oh masih. Oke. Nah, terus buat orang-orang nih yang nonton nih, terus ya pasti ada yang pengen mulai koleksi juga gitu. Emang harus jam mahal ya kalau misalnya orang mau mulai gitu? Kalau menurut gua sih nggak perlu. Yang penting lu suka jamnya, lu suka karakter jamnya. Iya. Walaupun orang lain nggak tahu brand itu apa ya, if you like it then it's yours. Iya. Bukan mesti Mahal RM, atau apa. mesti AP, mesti Patek. Menurut gue sih gitu ya. Iya, jadi jangan biarin orang mikirin lo gimana ya. Iya, betul. Yang penting kita suka aja Yang penting sama kita barang. suka aja. Gitu. Oke, gila, seru banget. Thank you banget ya, Indra ya hari ini ya. Ini Sama-sama. seru banget. Biasanya gue kalau terakhir gue ke rumahnya Raffi nyobain mobil, gue nggak ngerti sama sekali. Kalau ini gue beneran seneng ngeliatnya. Biar orang-orang di komen yang nggak ngerti kalau sekarang gantian gitu. Gila, thank you Indra ya. Makasih ya. Sama-sama, thank you.